Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufiqatul Hatamimi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah pengembangan media pembelajaran dengan judul Model Asul dan Model ADI dalam Pengembangan Media Pembelajaran yang diampu oleh Dr. Hajah Samsul Susilowati, MPD. Dalam kegiatan belajar mengajar, tentunya keberadaan media pembelajaran itu sangat penting. Karena media pembelajaran itu dapat membawa pesan atau informasi dari pengirim, yaitu guru, kepada penerima, yaitu murid. Kemudian keberadaan media pembelajaran itu dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa dan menjadikan siswa itu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Tentunya dalam penggunaan media pembelajaran perlu dilakukan perancangan dan pengembangan agar penggunaan media pembelajaran tetap update sehingga bisa tetap efektif dan memenuhi kebutuhan serta menjamin mutu pembelajaran. Pada dasarnya, model pengembangan media pembelajaran itu sangat banyak, tetapi pemateri saat ini fokus kepada model ASUL dan model ADI dalam pengembangan media pembelajaran. Kemudian untuk topik bahasan pada materi ini, yang pertama adalah pengertian model ASUL, kemudian langkah dan penerapan model ASUL dalam pengembangan media pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah pengertian model ADI, kemudian langkah dan penerapan model ADI dalam pengembangan media pembelajaran, yang terakhir adalah manfaat model ASUL dan ADI dalam pengembangan media pembelajaran. Baik, untuk yang pertama adalah model ASUL. Model ASUL sendiri merupakan model yang sistematis dan efektif untuk menulis rencana dan pengembangan media pembelajaran agar tetap efektif. Kemudian model ASUL ini pertama kali dikembangkan oleh Sharon Smardino, Robert Hennis, James Russell, dan Michael Molenda. Model ASUL sendiri berorientasi pada pemanfaatan teknologi dan media dalam menciptakan aktivitas belajar. Kemudian pemanfaatan teknologi dan media yang tepat akan mendorong kegiatan belajar mengajar secara efektif. Kemudian model ASUL ini harus dilakukan tahap demi tahap atau sistematik sehingga tidak bisa dibolak-balik. Kemudian yang kedua adalah harus dilakukan secara menyeluruh atau holistik. Model ASUL sendiri adalah singkatan dari komponen atau langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan media pembelajaran. Yang pertama adalah analyze learning character atau menganalisis karakter siswa. Kemudian yang kedua adalah state standard and objective, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah select strategi, teknologi, media, and material, yaitu memilih strategi, teknologi, media, dan materi pembelajaran. Selanjutnya adalah utilize teknologi, media, and material, yaitu mempersiapkan teknologi, media, dan materi. Selanjutnya adalah require learning participation, yaitu mengaktifkan keterlibatan siswa. Yang terakhir adalah evaluate and revise, yaitu mengevaluasi dan merevisi. Untuk langkah dan penerapan model ASUL, yang pertama adalah analyze learning characteristic, yaitu menganalisis karakter siswa. Hal ini bertujuan untuk menyusun rencana pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa, sehingga diharapkan akan mendapatkan tingkat pengetahuan serta pembelajaran secara maksimal. Di sini ada 5 karakter yang perlu dianalisis. Yang pertama adalah karakter umum, seperti jenis usia, jenis kelamin, prestasi yang telah diperoleh sebelumnya, kemudian etnis, kemudian budaya, dan tingkat ekonomi orang tuanya. Yang kedua adalah berkaitan dengan kecakapan dasar, yaitu kecakapan yang telah diperoleh siswa dalam tingkat sebelumnya, seperti kemampuan baca tulis, kemudian kemampuan menyunting data, kemudian kemampuan siswa dalam mencari informasi dari internet, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan gaya belajar, yaitu di sini
Ada beberapa kriteria yang perlu diamati. Yang pertama adalah seperti jenis-jenis kecerdasan, kemudian kekuatan persepsi siswa dalam merespon pelajaran, kemudian kebiasaan siswa dalam memproses informasi. Selanjutnya adalah motivasi. Motivasi di sini seperti perhatian siswa terhadap materi pembelajaran, kemudian relevansi materi tersebut dengan kehidupan siswa, kemudian keyakinan siswa atas kemampuan yang telah diperoleh, kemudian kepuasan siswa dalam terhadap materi yang diperoleh atau materi yang diajarkan kepadanya. Yang terakhir adalah berkaitan dengan fisiologis, yaitu seperti kesehatan dan lingkungan belajar siswa saat pembelajaran. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu state standard and objective, yaitu menyatakan standar dan tujuan. Dalam menyatakan standar dan tujuan harus berpatokan kepada standar kurikulum yang berlaku pada saat itu, yaitu seperti standar isi, kemudian standar proses, kemudian standar sarana dan prasarana, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah standar teknologi. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Seperti yang pertama yaitu seperti audience. Contohnya misalnya siswa kelas 2. Kemudian behavior. Behavior ini seperti kemampuan baru apa sih yang siswa dapatkan setelah pembelajaran ini selesai. Di sini guru bisa menggunakan kata mendefinisikan atau mengkategorikan daripada kata mengetahui atau mengerti. Karena apa? Karena mendefinisikan atau mengkategorikan ini berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada mengetahui dan mengerti. Yang ketiga adalah condition. Condition di sini adalah bentuk kondisi lingkungan atau peralatan yang bisa digunakan murid untuk menampilkan kemampuan yang didapat. Misalnya, siswa dapat menunjukkan daerah penghasil batu bara setelah diberi salinan tentang peta Indonesia. Kemudian selanjutnya degree. Degree ini merupakan suatu patokan tentang tingkat akurasi dan kefasihan yang harus dicapai siswa. Misalnya, siswa mengidentifikasi 6 rukun iman. Kemudian siswa itu benar sekitar 80% dalam menjawab soal. Berarti di sini siswa mendapatkan poin 80 dari poin maksimal 100 poin. Langkah yang ketiga yaitu select strategi, teknologi, media, and material, yaitu memilih strategi, teknologi, media, dan materi pembelajaran. Misalnya dalam memilih strategi, di sini guru harus benar-benar memikirkan apakah menggunakan strategi yang berpusat kepada guru atau yang berpusat kepada murid. Kemudian yang kedua adalah memilih teknologi dan media, misalnya dalam penggunaan teknologi komputer. Di sini pengajar dapat menggunakan teknologi komputer ketika sekolah itu telah menyediakan laboratorium komputer atau setiap siswa yang diajar telah dapat menggunakan komputer, misalnya kalau pembelajaran daring di rumah masing-masing. Kemudian untuk pemilihan materi, di sini guru bisa menggunakan buku atau media yang gratis dari internet, atau menggunakan media yang lain. Misalnya dalam melihat siklus air, guru dapat memproyeksikan poster tentang siklus air. Kemudian langkah yang keempat yaitu utilize teknologi, media, and material, yaitu mempersiapkan teknologi, media, dan materi. Cara mempersiapkan teknologi, media, dan materi di sini disingkat menjadi 5P. Yang pertama yaitu pratinjau teknologi, media, dan materi, yaitu seperti mengidentifikasi software dan materi yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah persiapan teknologi, media, dan materi, yaitu mengumpulkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan, kemudian menentukan urutan materi dan berlatih menggunakannya. Yang ketiga yaitu
persiapan lingkungan, yaitu seperti mengecek perlengkapan dan listrik laboratorium komputer, misalnya dalam penggunaan komputer, sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. Yang keempat yaitu berkaitan dengan persiapan siswa, yaitu dengan menyampaikan alasan pentingnya topik pelajaran tersebut untuk dipelajari, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa. Yang terakhir yaitu penyediaan pengalaman belajar. Di sini guru juga harus memikirkan untuk pengalaman belajar siswa, yaitu menentukan apakah menggunakan metode student center atau teacher center. Kemudian langkah yang kelima yaitu require learning participation, yaitu mengaktifkan keterlibatan siswa. Pentingnya mengaktifkan keterlibatan siswa karena tidak cukup apabila siswa itu hanya mendengar dan mencatat. Di sisi lain, keterlibatan siswa menggunakan teknologi dan media pembelajaran yang tersedia akan mengaktifkan dan menjadikan siswa itu bisa menguasai lebih atau mendapatkan pengalaman lebih dalam kegiatan belajar mengajar. Hal yang bisa dilakukan dalam merangsang pikiran dan perasaan siswa yaitu seperti melalui kegiatan mengamati, kemudian mencoba, mengumpulkan informasi, menganalisis, berdiskusi, mengevaluasi, dan presentasi. Kemudian untuk yang terakhir yaitu evaluate and revise, yaitu mengevaluasi dan merevisi. Di sini evaluasi dibagi menjadi dua bagian yang besar, yaitu yang pertama evaluasi hasil belajar. Ini dilakukan kepada siswa seperti dalam bentuk tes, kemudian menilai hasil kerja siswa, ataupun menilai siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Yang kedua yaitu evaluasi yang berkaitan dengan rancangan pembelajaran. Di sini guru bisa meminta bantuan di antara guru yang telah mengikuti proses pembelajaran sebelumnya dan memberikan masukan terhadap rancangan yang telah dibuat. Selanjutnya, dapat juga dilakukan kepada siswa, yaitu dengan memberikan angket atau wawancara untuk mendapatkan saran atau umpan balik atas rencana pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian masuk kepada model yang kedua, yaitu model ADI. Model ADI ini hampir sama dengan model ASUR. Model ADI ini adalah suatu model yang telah umum digunakan untuk mengembangkan pembelajaran serta media pembelajaran. Model ADI ini muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Dan pada awal perkembangannya, model ADI ini digunakan untuk pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk melatih pasukan militer di United States Army. Dan dalam proses pembelajaran yaitu dalam proses pembelajaran untuk beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan urusan militer. Kemudian model ADI ini juga sama seperti model ASUR, yaitu dilakukan tahap demi tahap atau sistematik secara urut, kemudian dan juga harus dilakukan secara holistik atau menyeluruh. Model ADI ini juga merupakan komponen atau singkatan dari langkah-langkah yang pertama, analyze atau menganalisis, kemudian design, mendesain, kemudian development, pengembangan, kemudian implementation, yaitu implementasi, serta yang terakhir adalah evaluasi. Kemudian di sini ada langkah dan penerapan model ADI yang pertama, yaitu analyze atau menganalisis. Tahapan-tahapan menganalisis di sini yang pertama adalah menganalisis kinerja, yaitu menganalisis masalah yang sedang atau akan dihadapi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah tentang analisis siswa, yaitu mengetahui tingkat kemampuan siswa yang beragam. Kemudian yang ketiga adalah analisis fakta, konsep, prinsip, dan prosedur materi pembelajaran, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian yang akan diajarkan dan disusun. Kemudian yang terakhir adalah analisis tujuan pembelajaran, yaitu menentukan kemampuan yang perlu untuk dimiliki oleh siswa dalam kegiatan
belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tentunya. Kemudian untuk langkah dan model penerapan model AD yang kedua yaitu desain atau mendesain. Tahapan ini dikenal dengan istilah membuat rancangan atau blueprint, dan pada tahap ini perlu dilakukan rumusan tujuan pembelajaran yang SMART, yaitu specific, measurable, applicable, realistic, dan times. Di sini ada beberapa acuan dalam tahapan mendesain. Yang pertama dengan menggunakan pertanyaan. Untuk siapa pembelajaran dirancang? Yaitu di sini misalnya untuk peserta didik, berkaitan dengan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kemampuan apa yang diinginkan untuk dipelajari, yaitu berkaitan dengan kompetensi. Yang ketiga yaitu bagaimana materi pembelajaran atau keterampilan dapat dipelajari dengan baik, yaitu berkaitan dengan strategi pembelajaran. Yang terakhir adalah bagaimana Anda menentukan tingkat penguasaan pembelajaran yang sudah dicapai, yaitu berkaitan dengan assessment atau evaluasi. Untuk langkah yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Pengembangan di sini merupakan suatu proses untuk mewujudkan blueprint atau desain yang telah dibuat tadi menjadi sebuah kenyataan. Kemudian lingkungan belajar lain yang mendukung proses pembelajaran juga harus disiapkan pada tahap ini. Tahap ini tentunya juga dilatar belakangi atas revisi dari model pengembangan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian untuk langkah yang keempat yaitu implementation atau implementasi. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang dibuat. Dalam tahap ini, semua yang telah dikembangkan dan dipersiapkan sesuai dengan peran dan fungsinya untuk dapat diimplementasikan dalam pengembangan media pembelajaran. Kemudian langkah selanjutnya adalah evaluation atau mengevaluasi, yaitu merupakan proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun itu berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Sebenarnya tahapan evaluasi dapat dilaksanakan pada setiap tahap dalam tahapan-tahapan sebelumnya yang dinamakan evaluasi formatif. Tahapan ini dilakukan untuk keperluan revisi yang akan dilakukan dalam pengembangan media pembelajaran yang mendatang. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat dan model ASUL dan ADI dalam pengembangan media pembelajaran. Di sini perlu diketahui yaitu apabila membicarakan tentang manfaat tentunya selaras dengan urgensi dari model atau rancangan pembelajaran yang sedang dibahas. Di sini manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan pendidik, kemudian meningkatkan mutu pembelajaran, kemudian memenuhi kebutuhan siswa, kemudian memenuhi tuntutan paradigma baru, serta memenuhi kebutuhan pasar atau selalu update dengan perkembangan zaman. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.